Ya boleh dikata orang bisa melihat anaknya Pak Tapo ini bisa jadi tentara, dari mana cerita. Selamat malam para pemirsa dan netizen dimanapun Anda berada. Malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk mewawancarai seorang tokoh dengan latar belakang kita. Perjalanan karir beliau cukup panjang. Beliau mengawali karirnya di dunia kemiliteran itu dengan pangkat bintara atau sersan 2 dan berakhir dinas kemiliterannya dengan pangkat kolonel. Pangkat yang cukup tinggi untuk seorang tentara yang mengawali karirnya menjadi seorang sersan. Pria dengan kelahiran Kaki Air, Kecamatan Wayapo, Pulau Buru, 58 tahun yang lalu adalah terlahir sebagai seorang anak nelayan. Bagaimana kisah-kisah beliau, bagaimana cerita perjalanan beliau yang cukup panjang dari seorang yang terlahir di salah satu dusun terpencil pada masa itu. Pria dengan gaya flamboyan, penampilannya cukup santun, tutur katanya sangat bersahaja. Bagaimana kisah-kisahnya? Bersama saya hari ini telah hadir Kolonel Purnawirawan Haji Arsad Bugis. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Arsad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik-baik. Bapak ini adalah satu-satunya putra Pulau Buru, bahkan mungkin satu-satunya putra Maluku yang mengawali karir sebagai seorang tentara dengan pangkat sersan 2 dan berakhir dinas kemiliterannya dengan pangkat kolonel. Mungkin pangkat mayor, pangkat letkol banyak, tapi pangkat kolonel ini jarang. Pada kesempatan ini saya kepingin menggali bagaimana kisah-kisah Bapak, apakah bermimpi menjadi seorang tentara atau pada saat itu mungkin tidak pernah bermimpi sebagai seorang tentara. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih. Saya dilahirkan di desa Kaki Air, tepatnya 58 tahun yang lalu. Lahir dari seorang orang tua. Artinya dari orang tua saya pekerjaannya nelayan, dan ibu saya tidak ada pekerjaan sebagai ibu rumah tangga saja. Dengan berjalannya waktu, saya melaksanakan mencukupi umur saya untuk sekolah. Saya sekolah di desa Kaki Air juga. Saya masih SD kelas 3 sudah bantu orang tua. Karena saya tahu persis bahwa orang tua saya memang dari sisi kemampuan fisik sangat, ya istilahnya tidak sama dengan orang lain. Sehingga saya tidak tegah, walaupun saya masih kecil, tapi tidak tegah melihat orang tua saya bekerja banting tulang seperti itu. Hanya saya ikut bantu sampai saya tamat SD. Bahkan saya waktu sekolah SMP pun hari-hari libur saya harus pulang bantu bapak. Nah, seperti itu. Pada saat saya di SMP, di situ kebetulan banyak tentara dulu tugas di sini. Saya lihat tentara, bahkan saya pernah juga dihukum sama tentara. Saya masih SMP. Tapi bukan itu yang membuat saya menjadi tentara, mau bercita-cita untuk menjadi tentara. Tapi semata-mata dari hati kecil saya bahwa saya harus mengangkat derajat daripada keluarga saya, sehingga saya harus belum. Sehingga saya harus bisa bekerja di pemerintah, pokoknya bekerja di pemerintah. Saya SMP tinggal di nenek saya. Ya, bukan menderita sebenarnya, tapi memang saya seperti itu. Karena saya ada tujuan yang saya harus capai. Itu seperti itu. Sehingga kalau sekolah pagi saya, sore saya harus pikul air. Dua drain besar itu harus penuh. Setiap hari sepanjang saya sekolah di SMP itu. Jadi tiap hari pikul air. Kalau sekolah siang maka pagi saya harus pikul air. Nah, begitu seterusnya. Kebetulan juga masjid dekat sehingga saya bisa juga
bersama-sama dengan teman-teman tuh 5 waktu itu kita sholat di masjid sini. Kemudian setelah saya SMA, pertama kali saya injak Ambon itu. Saya sekolah, sehingga ya masih kikuk lah saya di sana. Tapi saya berusaha untuk menyesuaikan, mencari teman. Di sekolah semester 2 langsung saya ikut semester 2 jurusan IPS. Nah, otak saya memang agak susah. Karena tahun 79. Otak saya memang waktu itu agak susah karena selama SMP saya tekuni di IPA, ilmu pengetahuan alam. Sampai di sana saya harus beralih ke IPS, ilmu pengetahuan yang manunya agak susah. Hanya saya memacu diri saya, tidak ada hari, tidak ada waktu senggang sedikit saya belajar. Nah, seperti itu. Sehingga saya begitu sudah mengenal tentang pelajaran IPS, baru saya mulai, oh sudah seperti ini sebenarnya warnanya. Nah, baru saya ya agak enak di situ, sudah bisa menyesuaikan pelajaran IPS. Ya bahkan sampai tamat saya itu, saya untuk jurusan IPS saya, ya Allah kasih saya rahmat, rezeki. Ya mungkin karena semua itu ya apapun kita upayakan, kalau bukan kehendak Allah ya tidak bisa mungkin kita capai kan. Saya mendapatkan predikat kedua di jurusan IPS, lulus. Ya, lulus dengan peringkat kedua. Ya, peringkat pertama itu orang Namlia juga. Iya. Martin Tani namanya. Iya. Saya peringkat kedua orang Namlia juga. Iya. Nah, dari situ saya tamat. Sebelum tamat ada penerimaan polisi. Cabang polisi Milsu pertama. Tahun berapa? Tahun 82 awal. 82 awal. Nah, bulan-bulan April. Iya. Saya ikut tes. Saya ikut tes. Sambil tes ujian sekolah SMA. Oh, jadi sebelum masuk tentara ikut seleksi polisi. Dan sementara seleksi polisi masih sementara dalam kondisi masih sekolah. Masih sekolah. Iya. Sementara ujian. Sementara. Sampai sudah selesai tes semua, pengumuman hasil. Alhamdulillah Allah kasih lagi saya rezeki di situ. Tapi belum beruntung. Kok bisa? Nah, maksudnya begini, saya dapat rezeki lulus tes polisi itu ranking 1, tapi tidak beruntung untuk masuk pendidikan. Bagaimana bisa begitu? Nah, jadi hambatannya masalah ijazah. Ya, saya diminta ijazah, ya memang diupayakan juga sama sekolah, kepala sekolah maupun yayasan, tetapi apa boleh buat, ujian baru selesai, pengumuman sudah pengumuman. Jadi ujian sekolah belum selesai. Baru selesai 1 hari, 2 hari. Ujian baru selesai 1 hari, pengumuman tes polisinya sudah lebih duluan. Sehingga ijazah itu belum ada. Diminta ijazah asli. Wah. Tidak berlaku surat keterangan lagi. Oh, berlaku pada saat pendaftaran. Oh begitu. Nah, akhirnya 1 hari full saya dikasih waktu, teman-teman sudah berangkat yang lulus. Saya dikasih khusus untuk saya dikasih waktu 1 kali 24 jam. Dari Aspers Mapolda waktu itu. Tapi besoknya dikasih batas waktu, besoknya itu jam 10. Jam 10 saya laporkan bahwa saya sudah upaya mulai pagi kemarin sampai sekarang. Saya tidak berhasil karena belangko ijazah pun belum bah. Saya dijanjikan untuk tahun depan berdasarkan hasil tes ini tidak tes lagi. Langsung masuk pendidikan. Yang penting hanya dicek kesehatan. Dari situ saya pulang kampung. Saya sampai di kampung, saya langsung bilang. Tapi perasaan pada saat itu sebagai seorang anak yang masih remaja, baru lulus, tapi jasanya belum ada, dan sudah tembus polisi, tapi tidak bisa diterima. Bagaimana perasaan seorang yang masih remaja pada saat itu? Di masa itu suasana emosional cukup tinggi. Dan udah istilahnya sudah bayangan untuk membanggakan keluarga orang tua ini sudah ada, tapi ternyata Allah belum menghendaki.
ya di masa itu memang emosional saya rasa putus asa segala macam timbul. Sedih. Bahkan jalan keluar dari Polda itu ya hampir ketabrak karena gelap mata. Bagaimana disuruh? Mata gelap. Mata saya gelap. Karena ya udah kesedihan yang ada ya. Iya. Hanya polisi waktu itu ada om yang menjaga mengantarkan saya menyeberang jalan. Setelah saya jalan, ya saya di atas trotoar meniti jalan sampai ke rumah. Sampai di rumah ya saya diam-diam aja. Diam-diam saja, enggak ngomong apa-apa. Diam, tapi sedih. Hanya saya bilang sama saya punya adik, saya mau pulang ke kampung. Nah, hanya waktu itu ada kapal ya saya pulang. Begitu sampai di kampung, di kaki air ya saya sampaikan ke bapak saya bahwa Bapak, selama saya ada di sini, saya pulang ini Bapak temani saja saya turun ke laut. Tapi Bapak tidak boleh kerja apa-apa. Bila perlu kalau mendayung pun Bapak tidur saja, saya mendayung. Buang jaring, saya yang buang jaring, saya angkat jaring, Bapak tidur. Yang penting Bapak temani saja saya. Dan saya buktikan selama 3 bulan itu, saya betul-betul saya kasih bapak saya tidak mau. Nah, pokoknya murni temani saya aja di laut. Ya, alhamdulillah. Saya kan rajin dengar berita apa di radio dulu. Oh, radio. Dulu tidak ada televisi, radio. Dengar-dengar di radio, sempat saya dengar bunyinya memanggil pemuda dan pemudi untuk mendaftarkan diri menjadi seorang militer TNI AD. Itu secara milsu gelombang pertama angkatan 8283. Saya diam-diam karena memang mama saya itu karena dia sudah tahu bagaimana kehidupan tentara waktu zaman penjajahan di ITI dulu di Sulawesi. Menderitanya tentara kan. Nah, jadi nggak boleh. Jadi tidak kepingin anaknya. Nggak mau anaknya seperti itu, menderita seperti itu. Hanya saya diam-diam saja berangkat. Saya urus semua surat-surat apa. Berangkat dengan kopor kayu, bukan kopor plastik. Kopor kayu dari peti kayu. Kopor kayu. Nah, sampai di Ambon, saya tidak mandi. Dari ke pelabuhan kapal itu langsung saya ke Ajen mendaftar tanpa mandi. Masih bau karim, pokoknya ya kondisi. Setelah saya habis daftar apa semua, fotokopi semua selesai, saya baru balik ambil tas di kopor peti tadi itu bawa ke rumahnya adik saya. Nah, adik saya tanya mau bikin apa, saya bilang ya cari-cari lowongan, entah apakah. Yang penting kalau untuk kuliah kayaknya sudah susah. Jangankan kuliah, untuk menamatkan sekolah SMA saja sangat menurut saya itu sudah ya itu karena Allah masih memberikan kesempatan, izin dan ya peluang. Kalau enggak mungkin susah juga kalau dilihat daripada kondisi kemampuan orang tua. Nah, kesemuanya itu yang membuat saya semakin gigih, semakin semangat saya untuk berjuang. Saya harus bisa. Tapi memang hati yang ada ini ya diterima oleh Allah. Niat dari dalam hati saya itu diterima oleh Allah. Karena setiap tahapan tes di tentara itu, siapa yang kenal saya di tentara nggak ada. Nggak ada teman, nggak ada yang kenal, nggak ada keluarga, nggak ada. Pokoknya bawa diri. Bahkan pernah jadi setiap tes itu saya pergi ke om saya di Laha untuk mencari sesuatu tambahan fotokopi uang. Turun ikut jaring, pulang dari jaring, langsung di pasar, tanpa mandi lagi. Saya langsung berangkat ke Ajen. Pernah sekali saya ditegur, sisi ikan tuh penuh kepala. Oh, okay. Nah, langsung yang ngambil beli. Kamu dari mana katanya kok kepalamu penuh sisi ikan? Siap dari laut, mencari ikan, nelayan. Wah. Tapi saya tidak malu. Walaupun teman-teman ketawa semua, tapi saya tidak malu. Karena tujuan saya ada. Nah, dengan berjalannya waktu pada saat itu, alhamdulillah, tiba saatnya pengumuman, saya dinyatakan lulus untuk tes tingkat daerah dan persiapan untuk berangkat ke Makassar, tepatnya di daerah Pakato itu di Kabupaten Goa untuk tes tingkat pusat tahun
82 akhir itu. Oh. Kan Agustus selesai sekolah. Oh. Ya, tes selama 1 bulan kurang lebih tesnya di sana. Pengumuman dinyatakan lulus. Di situ saya merasa bahwa saya sudah bisa menyenangkan perasaannya orang tua. Tetapi saya waktu dinyatakan lulus, ini ada hambatan pada saat itu. Karena mama saya melarang, nggak boleh berangkat. Iya, nggak boleh berangkat. Alasannya apa? Itu masalahnya sengsara kan itu. Iya. Tapi saya kasih pengertian juga kepada mama saya, bahwa Mak, biarlah saya yang mengorbankan diri saya untuk menderita demi untuk nama baik keluarga. Yang saya sampaikan seperti itu.